Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan serta kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua. Begitu pula nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikannya kepada kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam ayatnya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita puji karena Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan telah memperjalankan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur perjalanan langit dan perjalanan bumi yang kita injak ini. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala kita puji karena Allah Subhanahu wa taala asbagha ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmat kepada kita dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat yang zahir, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar, nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menuntut ilmu, untuk kita mau duduk bermajlis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum." Ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Dan orang kalau sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan yajdiru an yashkurallah. Dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan orang-orang yang mereka lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia biasanya sulit untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mensyukurinya. Untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Masih berkaitan dengan masalah al-usulu thalathatul lati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Masih berkaitan dengan masalah 3 fondasi yang wajib bagi setiap orang untuk betul-betul memahaminya, agar seseorang itu betul-betul memahami 3 fondasi yang harus kita pelajari tersebut. Karena 3 hal tersebut menjadi tanggung jawab kita masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan menjadi orang yang selamat. Dan seberapa besar makrifat kita kepada Nabi kita, itu yang akan menjadikan kita kuat di dalam mengikuti sunnahnya. Begitu pula seberapa besar kita mengenal agama kita, seberapa besar juga kita akan tamasuk, berpegang teguh dan mengamalkan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui agama ini. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak mempelajari, betul-betul memahami dan betul-betul punya ilmu berkaitan dengan masalah 3 fondasi. Dari kesempatan yang lalu, setelah kita membahas tentang dinul Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebagaimana yang Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi untuk kita semua, bahwasanya di dalam agama Islam tersebut ada rukun-rukunnya. Dan rukun yang pertama yang kemarin kita telah pelajari yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian dari seorang hamba bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari bahwasanya persaksian kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah merupakan persaksian bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat itu? Id ba'atha fihim rasulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Ini nikmat besar. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang guru. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Diutus kepada kita seorang nabi yang mengajarkan kepada kita al-haq agar kita bisa menjalaninya, dan mengajarkan kepada kita al-batil agar apa? Agar kita bisa meninggalkannya. Ini adalah merupakan nikmat besar yang seorang rasul tersebut yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, terus membacakan ayat-ayat Allah, ngasih peringatan kepada kita. Begitu pula seorang rasul tersebut yuzakkihim, membersihkan jiwa kita, ngasih nasihat, mensucikan, mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang urusan dunia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan seorang rasul tersebut bukan cuma baca tok, enggak, tapi apa? Ada taklim, ada tarbiyah,
diajari, sampai betul-betul muridnya itu paham, sampai betul-betul para sahabat itu betul-betul memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya ini. Ini nikmat yang begitu besar. Makanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan perjuangan yang sangat hebat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sifat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sudah kita syarah, sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat-sifat yang hebat. Min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita itu apa? Yang menjadikan kita itu cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadikan kita itu mengagungkan beliau. Yang menjadikan kita itu menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seseorang kok nggak bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kenali dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifatnya. Bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah? Kita terkadang nggak bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena kita nggak mengenal. Makanya kita diperintahkan untuk kita senantiasa belajar sirah. Supaya apa? Supaya kita tahu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan kepada kita. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rabbnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musuhnya. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kisah-kisah yang begitu luar biasa. Sirah Nabawiyah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang baik. Sirah Nabawiyah mengajarkan kepada kita bagaimana bisa menjadi seorang hamba yang sukses. Sirah Nabawiyah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang bisa menunaikan hak Rabbnya, bisa menunaikan hak orang lain. Itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang dalil syahadatu anna Muhammad Rasulullah, kata beliau, wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baru setelah itu apa? Wa makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah itu apa? Konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, konsekuensi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah itu apa? Kalau kita nggak kenal dengan Rasulullah, bagaimana kita mau menjalankan konsekuensinya? Kalau kita nggak punya ma'rifat yang kuat tentang Rasulullah, sulit bagi kita untuk menjalankan konsekuensinya. Oleh karenanya kata beliau, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang ini adalah merupakan konsekuensi dari persaksian kita, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar. Ini yang pertama, Pak. Kita itu diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi pertama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan memerintahkan kita untuk kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Wa atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah Subhanahu Wa Taala dan taatilah Rasul. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan taat kepada Rasulullah SAW itu tidak ada syarat, Pak. Betul-betul apa? Kita itu disuruh taat kepada Rasulullah SAW, mau dalam keadaan kita senang, mau dalam keadaan kita susah, maka apa? Tetap kita wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika membicarakan tentang taat kepada Rasulullah, apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasul wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Rasul, yushaqiqir rasul, kemudian dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana dia berpaling? Ketika seseorang itu nggak taat kepada Rasulullah SAW, maka apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan adab di dunia sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan adab di akhirat. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peringatan di dalam ayatnya. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati menyelisihi perintah Rasul ini. Ini Rasul ini seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat, sehingga akhirnya turun ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati dari menyelisih perintah Rasul, yaitu turun kepada siapa? Orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasul. Kapan? Ketika peperangan Uhud, Pak. Bapak-bapak tahu peperangan Uhud terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Tahun pintar, Pak? Pintar, Pak? Tahu, Pak? Tahun 3 Hijriah. Mosok perang Uhud perang 3 kebangetan gitu, Pak. Ya. Kita ini hafal tanggal nikah, tanggal lahir, tanggal buju, tanggal apa dan sebagainya. Peperangan Rasul satu aja kadang kita nggak paham. Peperangan Uhud, ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan kaum muslimin, yang dimana pasukan kaum muslimin yang awalnya 1000 hingga akhirnya orang-orang munafik balik kurang lebih sekitar 300, yang tersisa dari pasukan kaum muslimin itu cuma 700, Pak. Akan menghadapi pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya kurang lebih sekitar 3000 pasukan. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagian para sahabat, 50 para sahabat ditaruh oleh Rasulullah SAW di sebuah bukit yang disebut dengan apa? Jabal Rumah, tempatnya pemanah. Diletakkan Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu di sini ya. Kalian ini menjadi garda bagian pemanah dari bagian atas. Jangan sekali-kali turun. Bahasanya Rasul itu sudah jelas. Jangan sekali-kali turun dalam keadaan menang maupun dalam keadaan kalah. Jangan pernah turun dari bukit tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan kepada mereka untuk apa? Untuk nanti kalau sudah saya memanggil, mengutus utusan untuk turun, baru kalian turun. Apa yang terjadi? Mereka bermaksiat, gak taat sama perintahnya Rasul, gak taat terhadap perintahnya Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika peperangan mulai berkecamuk, peperangan mulai terjadi, kaum muslimin ketika itu menang. Karena apa? Karena salah satunya itu tadi, pemanah-pemanah yang berada di atas dengan mudahnya mereka memanah pasukan kaum musyrikin. Dari atas enak manah. Mungkin kalau kita manahnya siji-siji kan, Pak. Kalau mereka manahnya sekali manah telung, papat gitu. Ya. Anak panahnya itu bisa 3, bisa 4. Mereka begitu mudahnya memanah dari atas, dan itu termasuk di antara apa? Strategi dan kecerdasan Rasulullah SAW di dalam apa? Di dalam mengatur peperangan. Subhanallah, pasukan kaum musyrikin lari terbirit-birit, Pak. Lari sudah meninggalkan harta rampasan perang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kemudian kaum muslimin mereka mengumpulkan harta rampasan perang. Ini yang di atas mulai gerusak dulu, mulai apa? Mulai goyang, Pak.
Gitu. Mulai goyang sebagian para sahabat. Yuk bantu teman-teman kita untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Itu yang dipikir. Apa kata Abdullah bin Jubair bin Mut'im? Jangan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita tetap mau dalam keadaan menang, dalam keadaan kalah, tetap berada di sini. Tapi apa? Aqdamuhum, kebanyakan dari para sahabat yang berada di atas bukit tersebut mengira bahwasanya peperangan itu sudah selesai, Pak. Mereka kira udah peperangan udah selesai, bantu teman-temannya. Sebagian besar itu turun dari atas bukit rumah tersebut untuk bantu teman-temannya mengumpulkan harta rampasan perang. Kalau mengumpulkan harta rampasan perang, Pak, kira-kira senjatanya ditaruh atau tetap dibawa? Ditaruh. Harta senjata-senjatanya diletakkan. Makanya apa? Ketika Khalid bin Walid ketika itu masih dalam keadaan musyrik, Khalid bin Walid cerdas melihat kok di atas bukit itu sudah ada orang. Ini lagi terlena mengumpulkan harta rampasan perang. Balik Khalid bin Walid dari arah belakang bukit dengan pasukan berkudanya yang begitu luar biasa, hingga akhirnya apa? Yang tersisa yang di atas yang tidak lebih dari 5 orang itu semuanya meninggal. Pasukan Khalid bin Walid sudah berada di atas gunung Jabal Rumah. Kemudian apa? Pasukan kaum musyrikin melihat yang di atas kok temanku. Makanya apa? Balik. Apa yang terjadi? Porak-poranda pasukan kaum musyrikin. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena maksiat kepada perintah Rasulullah SAW. Ini sebabnya. Karena apa? Gak taat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan falyahdharil ladzi, hati-hati orang-orang yang mereka apa? Yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari menyelisih perintah Rasul. Jangan ketika kita menyelisih perintah Rasul kayaknya kita aman, tetap sentosa. Kok duniaku masih dapat? Kok aku masih sehat? Kok aku seperti ini? Masih nyaman, masih lapang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Falyahdharil ladzi. Hati-hati kata Allah. Kalau kau enggak ketimpa musibah di dunia, fitnah. Ya kan? Fitnah tersebut apa? Zaid fil qalbi. Fitnah tersebut kecondongan untuk sesat, untuk senantiasa apa? Menyelisih perintah Rasul. Wah, aku menyelisih perintah Rasul ini enggak apa-apa. Oh, nanti terus dia akan terus-terusan. Dan nanti di akhirat apa? Aw yusibahum adzabun alim. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat. Oleh karenanya konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka apa? Pasrah bawaan, Pak. Kita itu harus betul-betul apa? Pasrah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dikasih peringatan sama nabinya, mereka mengucapkan apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami maksiat. Orang Muslim enggak seperti itu. Orang Muslim itu kalau mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami apa? Dan kami ikuti. Bukan kami maksiati. Karena ini adalah merupakan konsekuensi dari apa? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu ngomong itu bukan dari hawa nafsunya. Ketika menghalalkan, mengharamkan, itu bukan dari hawa nafsu Rasul. Kalau Rasulullah mau halalkan, dihalalkan, mau haram, diharamkan, tidak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? In huwa illa wahyun yuha. Itu semua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya berkaitan dengan masalah berhukum dengan hukum Rasulullah SAW yang kita senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu tidaklah dikatakan beriman, ala yu'minu, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kecuali apa? Seseorang itu berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mendapati di dalam hatinya itu apa? Tidak mendapati di dalam hatinya itu berat. Kenapa? Taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Bapak yakin nggak kalau Rasulullah memerintahkan itu pasti sesuatu yang baik, Pak? Yakin nggak? Kalau kita nggak kenal sama kebaikan Rasul, kita nggak kenal dengan sifatnya Rasul, kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Malas-malasan. Coba kalau jenengan punya atasan, Pak, atasan jenengan itu jenengan nggak suka ini. Ini tak kasih contoh real. Zaman diperintah sambil gerudeng nggak? Oh kan gerudeng. Kalau atasannya nggak baik, atasannya juga dolim, atasannya juga kurang ajar, atasannya nggak pernah ngasih haknya. Habis itu jenengan diperintah disuruh kayak gini, apa gitu? Gitu. Meskipun jalankan tapi apa? Gerudeng. Gitu. Ya kan? Terpaksa. Gitu. Tapi kalau subhanallah, atasannya itu apa? Atasannya baik, ngasih haknya kita, kemudian dia juga mencontohkan, ya kan? Kemudian atasannya dia nggak pernah berbuat dolim. Kita disuruh, gimana kita? Senang dengan senang hati. Loh, ini antara kita dengan apa? Dengan atasan yang mungkin atasan itu hanya memberikan manfaat secara apa? Secara duniawi. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sifat sempurna, ya. Kemudian nggak pernah berbuat dolim, kemudian selalu memikirkan kebaikan kita, selalu merasa berat kalau diri kita juga berat. Itu sifat Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, yuk sholat, memerintahkan kita sholat malam, memerintahkan kita berbakti pada orang tua, memerintahkan kita untuk thalabatul ilm, memerintahkan kita untuk banyak hal. Terus kemudian kita nggak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Makanya orang itu bisa menjalankan konsekuensi dan menjalankan makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah kapan? Kalau seseorang itu betul-betul kenal, punya makrifat kuat tentang Rasulullah SAW. Makanya ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian yang kedua, konsekuensinya, Pak. Kalau taat, ini konsekuensi pertama. Kedua, Pak, tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensi kita syahadatu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Membenarkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, baik itu perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, kita harus benarkan. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara, Rasulullah SAW itu terus mendapatkan wahyu. Terus mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ciri-ciri hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Itu terjadi. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya kan? Tentang apa? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya gak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian apa? Akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang apa? Ciri-cirinya. Rasulullah SAW kabarkan antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Ini kan ciri-ciri dan itu terjadi. Kata Rasulullah SAW, banyak orang yang dia durhaka kepada orang tuanya dan itu banyak terjadi. Antalidal amatu rabbataha, yaitu apa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Betapa banyak anak sekarang gampang banget nyuruh orang tuanya. Mak tuh kok kayak ini, pak tuh kok kayak ini, gampang nyuruh. Bahkan seakan-akan orang tuanya itu membantunya. Seakan-akan orang tua itu membantunya. Makanya Rasulullah mengabarkan apa? Antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Kenapa? Anaknya gampang nyuruh budak. Kan seperti ini menunjukkan tentang apa? Banyaknya apa? Hukukul walidain, kurang ajar terhadap yang namanya orang tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, antara hufat
lihat orang-orang yang mereka itu apa? Gak pakai sandal, kelambian, pengembala kambing. Bagaimana mereka? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk tinggi-tinggian bangunan. Itu terjadi apa enggak? Oh, terjadi. Yang dulunya pengembala kambing, sekarang apa? Sekarang lagi apa? Lagi megah-megahan. Ya. Yang satu pengen bangun lapangan di atas ketinggian 3000 meter, yang satu pengen bangun apalagi di atas sana. Saling berlomba-lomba untuk apa? Meninggikan bangunan. Makanya kita harus apa? Tasdiquhu fima akhbaro. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sesuatu yang terkadang itu sulit untuk masuk dalam akal kita karena itu adalah merupakan perkara gaib, maka apa? Wajib bagi kita untuk kita membenarkan. Karena segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dan hadisnya dari Rasul itu adalah merupakan hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk tasdik, untuk membenarkan kabar tersebut. Ini konsekuensi dari apa? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian termasuk di antara konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu apa? Wajtinabu ma anhu naha wa zajara. Kita harus menjauh, meninggalkan apa yang Rasulullah SAW larang darinya. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk meninggalkannya, kita itu harus jauhi. Itu konsekuensinya. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan tentang Rasulullah SAW apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW ambil. Yang datang dari Rasulullah SAW dari perintah kita lakukan. Dan apa yang Rasulullah SAW larang, wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah SAW larang, maka apa? Berhenti. Hendaknya apa? Hendaknya kita meninggalkannya. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan kabar kepada kita tentang kebahagiaan seseorang dengan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Orang itu harus apa? Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang datang kita ambil. Oh ini sunnah Rasul, oh ini sunnah Rasul, kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita nggak usah terlalu banyak alasan. Ya. Kadang kita itu dilarang sama Rasulullah SAW seperti ini, kadang kita masih saja cari celah bagaimana supaya hal tersebut menjadi sesuatu yang boleh. Ketika kita mau menjalankan perintah Rasul, subhanallah, kita cari alasan yang begitu luar biasa untuk apa? Untuk meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fantahu wa ma nahakum anhu fantahu. Berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang terakhir, masih ingat nggak konsekuensi yang pertama Bapak? Taat fima amar. Ya, udine turu gitu loh Pak. Katanya tidur nanti opo sing disampaikan sama Ustaz gitu. Sehingga konsekuensi Muhammadur Rasulullah itu kok ngilang. Sing dieling cuma Muhammadur Rasulullah gitu. Nah, konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah yang pertama apa? Taatuhu fima amar. Taat terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian yang kedua apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga apa tadi Pak? Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang keempat yang disebutkan oleh para ulama. Apa konsekuensinya? Kata para ulama, wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Ini konsekuensi syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Bahasanya kita itu tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa?
kecuali yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Islam ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina, menunjukkan bahwasanya Islam ini telah sempurna. Makanya yang sedih, siapa yang sedih Pak ketika turun ayat tersebut? Yang sedih itu Abu Bakar Pak. Abu Bakar ini orang cerdas. Kata Abu Bakar, tidaklah sesuatu itu sempurna kecuali apa? Kecuali sudah akan berkurang. Tapi kalau segala sesuatu itu belum sempurna, masih terus sempurna terus akan terus sempurna. Berarti masih ada kesempatan Rasulullah menyempurnakan apa? Menyempurnakan Islam. Tapi ketika Islam itu sudah sempurna, itu pertama isyarat bahwasanya apa? Nanti Rasulullah SAW akan meninggal. Karena sudah sempurna. Itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membaca isyarat-isyarat tersebut. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya kalau Islam itu sudah sempurna, berarti apa? Nanti mulai berkurang. Orang yang mengerjakannya sudah mulai apa? Sudah berkurang dari kesempurnaan Islam tersebut. Oleh karenanya, ketika konsekuensi Muhammad dan Rasulullah alla yu'badallah illa bima syara', tidaklah beribadah kecuali apa? Kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah, mau sholat ikut Rasul, mau puasa ikut Rasul. Dan ini Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Sudah ada nih, kok di sini tidak lebih? Oh mati. Iya, monggo Pak. Allahu Akbar. La ilaha
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsekuensi yang terakhir, alla yu'badallah illa bima syara', yaitu seseorang itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah umrah dan haji kalian. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada sesuatu di dalam syariat Islam ini kecuali apa? Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Sampai burung yang terbang saja diajarkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung terbang ada ilmunya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai qadaul hajat, sampai seseorang buang air saja, Pak, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang paling rendah saja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang besar. Apalagi berkaitan dengan masalah tauhid, apalagi berkaitan dengan masalah akidah, apalagi berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang besar, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seseorang itu konsekuensinya apa? Alla yu'badallah illa bima syara'. Orang itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali apa? Kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, attu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Kita diperintahkan untuk menggigit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada kita semua, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di telaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati, umatku, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, untuk meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat apa? Menahan. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka telah lakukan setelah kau meninggal. Mereka membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan, menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru malah apa? Dihalangi dari mana? Dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah menjauh. Diperintahkan untuk menjauh. Siapa? Orang-orang yang mereka apa? Gak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, akan tetapi justru malah apa? Justru malah menjadikan perkara-perkara baru untuk sebagai tandingan bagi apa? Bagi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini konsekuensi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat ini kalimat persaksian yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita dan mempunyai konsekuensi yang begitu luar biasa. Kalau kita syahadat, gampang mengucapkan syahadat tapi kita gak paham maknanya, gak tahu konsekuensinya, ya akhirnya apa? Ya biasa-biasa saja. Tapi kalau seseorang betul-betul tahu hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini punya konsekuensi yang begitu luar biasa, akan merubah kepribadian seseorang, akan merubah cara berpikirnya, akan merubah cara sikap, semuanya akan berubah. Dengan apa? Dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ini Pak yang harus kita kuatkan pengenalannya. Jangan kita sebagai seorang muslim, maaf, cuma KTP tok. Gitu. Sebagai seorang muslim, ya kan, di KTP Islam, tapi apa?
syahadatu alla ilaha illallah nggak ngerti rukunnya, nggak ngerti konsekuensinya, nggak tahu maknanya, syaratnya juga mudeng. Bagaimana mau menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah kalau kita nggak paham? Begitu pula ketika kita syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kita nggak tahu tentang sifat Rasul, kita nggak kenal sama Rasul kita, nggak tahu kepribadiannya, bagaimana beliau dengan rohnya, bagaimana keseharian beliau, kemudian kita nggak tahu konsekuensinya, bagaimana kita mau menjadikan beliau sebagai suri tauladan kalau kita nggak tahu tentang Rasul kita. Maka ini sebenarnya, maaf Pak, ini adalah merupakan taksir yang ada pada diri kita. Ini adalah merupakan taksir. Taksir itu apa ya? Bahasa Indonesia ini kelemahan. Saya mau ngomong kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita, Pak. Kekurangan yang ada pada diri kita, yang itu disebabkan karena apa? Malasnya kita. Karena disebabkan malasnya kita dari menuntut ilmu, malasnya kita belajar, dan kelak itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus dikira terus kita aman-aman saja, enggak Pak. Jangan terus merasa aman. Makanya orang yang paling celaka itu apa? Orang yang dia lemah amalnya tapi dia merasa aman. Itu orang yang buruk, orang yang tertipu, itu orang yang seperti itu. Oleh karenanya kita coba perkuat pengenalan kita, makrifat kita tentang la ilaha illallah. Perkuat makrifat kita tentang apa? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya apa? Supaya kepribadian kita itu menjadi jauh lebih baik. Pengenalan kita, kuatnya ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik setelah apa? Setelah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu yang terjadi pada para sahabat, Pak. Oleh karenanya para sahabat, mereka itu betul-betul syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadikan mereka apa? Menjadikan pribadi yang baik. Coba kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gimana? Luar biasa garangnya itu, kencengnya. Tapi setelah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi pribadi yang baik. Para sahabat setelah mereka bersaksi dan tahu konsekuensi dari la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, mereka semua menjadi pribadi yang baik. Itu akar dampak pengaruh dari apa? Dari makrifat yang kuat terhadap dua syahadat yang sering kita ucapkan. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau sempurnakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilus shalah wa zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalil tentang rukun Islam yang lain, yaitu apa? Salat, zakat. Begitu pula ada tafsir tauhid di dalam ayat apa? Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan seluruh peribadatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yuqimus shalah wa yutuz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus, Pak. Agama yang lurus itu harus ada tauhid. Agama yang lurus itu harus ada salat. Agama yang lurus itu harus ada zakat. Ini harus dijalankan. Kadang orang itu ngaku agama Islam tapi apa? Tauhid tidak karu-karuan, sholat tidak bolong, zakatnya lele. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa dzalika dinul qayyimah, itu agama yang tegak, agama yang lurus. Kapan? Kalau rukun Islamnya itu dijalankan. Kalau kita mau membicarakan sholat, panjang lagi, Pak. Bukan di sini tempatnya. Tempatnya membicarakan tentang sholat, berarti kudu belajar fikih. Keutamaan sholat, wajibnya sholat, bagaimana Rasulullah begitu luar biasa memperhatikan sholat sampai akhir-akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya as-shalatu itu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat ditinggalkan, kalau sholat itu kemudian disepelekan, maka apa? Maka gak ada tiangnya agamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang sholat. Ciri-ciri orang-orang munafik, bagaimana mereka? Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifatnya orang munafik di dalam sholat. Sedangkan orang-orang yang beriman, bagaimana ketika mereka sholat?
mereka dalam keadaan sholat itu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ragib, dalam keadaan mengharap, dalam takut. Begitu pula wadalilus shalah wa zakah, begitu pula zakat. Ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan rukun Islam, tidak boleh dipisahkan. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu rela untuk memerangi mereka yang tidak menunaikan apa? Menunaikan zakat. Kata sahabat sebagian mulai mengingkari, wahai Abu Bakar, kenapa kau memerangi orang-orang yang mereka mani'u zakah, yang nggak mau membayar zakat? Apa kata Abu Bakar? Saya akan memerangi orang-orang yang mereka memisahkan antara sholat dan zakat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara sholat dan zakat. Kemudian apa? Yang lain, puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir yaitu haji bila mampu. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil tentang wajibnya haji bagi siapa yang mereka mampu. Nah, dari sini rukun Islam yang 5 ini, Pak. Syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling penting. Ini yang harus betul-betul kita kuatkan. Baru kita sholat, zakat, puasa, haji, ini tidak boleh kita tinggalkan karena ini adalah merupakan rukun dari rukun Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita akan bahas tentang tingkatan Islam setelahnya, tingkatan agama setelahnya. Karena Islam ini itu sudah tingkatan paling dasar, Pak. Kalau tingkatan paling dasar saja kita kok lemah, terus dia mau naik ke tingkatan yang setelahnya. Kalau tingkatan dasar ini saja pemahaman kita, pengamalan kita, usaha kita di dalam menjalankannya kok lemah, terus bagaimana kita mau naik ke tingkatan yang setelahnya yang disebut dengan tingkatan iman. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang nafi kepada kita. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari si pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.